Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopiana, mahasiswi hukum semester 5 dengan nomor pokok mahasiswa 223300516062. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas 2 di mata kuliah Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPR, CML, CME, CMLC. Saya akan membahas materi hukum udara dan luar angkasa, serta memberikan contoh kasus yang terkait hukum udara dan luar angkasa. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang hukum udara. Hukum udara adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas penerbangan dan penggunaan ruang udara oleh negara, badan hukum, dan individu. Ruang lingkupnya menyakup kedaulatan negara atas wilayah udara, keselamatan penerbangan, dan hubungan internasional terkait penerbangan. Prinsip-prinsip utama hukum udara. Yang pertama, kedaulatan penuh atas ruang udara. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah teritorial. Hal ini dijelaskan pada Konvensi Chicago 1944 pasal 1. Tidak ada negara lain yang berhak menggunakan ruang udara tanpa izin. Yang kedua, hak lintas udara. Hak kebebasan udara atau freedom of the air mengatur aktivitas pesawat asing seperti melintas tanpa mendarat atau mendarat dalam kondisi darurat. Yang ketiga, keselamatan penerbangan. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ECAO menetapkan standar keselamatan penerbangan internasional, termasuk regulasi tentang kelayakan pesawat, navigasi, dan kontrol lalu lintas udara. Yang keempat, tanggung jawab negara dan maskapai. Yang kelima, penyelidikan kecelakaan. Contoh kasus hukum udara yaitu kasus MH17 Malaysia Airlines. Kronologi, pada 17 Juli 2014, pesawat MH17 ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina Timur selama konflik bersenjata. Pesawat itu hancur akibat rudal darat udara, menewaskan 298 penumpang dan awak. Mengapa pada kasus MH17 berkaitan dengan hukum udara? Karena hukum udara sangat relevan dengan kasus MH17 karena insiden ini terjadi di ruang udara Ukraina yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum udara internasional. Prinsip-prinsip hukum udara yang terlibat, yang pertama, kedaulatan negara atas ruang udara. Pasal 1 Konvensi Chicago menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Ukraina, sebagai negara berdaulat, memiliki tanggung jawab untuk mengelola ruang udaranya, termasuk menutup wilayah udara yang berisiko terhadap penerbangan sipil di zona konflik. Yang kedua, keselamatan penerbangan. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional menetapkan standar keselamatan penerbangan. Negara anggota termasuk Ukraina diwajibkan memastikan bahwa ruang udara aman untuk penerbangan komersial. Kritik muncul terhadap Ukraina yang tidak menutup wilayah udara di atas zona konflik meskipun ada risiko penggunaan senjata. Yang ketiga, tanggung jawab negara. Berdasarkan hukum udara, negara bertanggung jawab atas kejadian di ruang udara dan berada dalam yuridiksinya. Rusia, meskipun kejadian tidak terjadi di ruang udaranya, diduga memiliki peran tidak langsung dengan mendukung kelompok separatis yang meluncurkan rudal. Keempat, investigasi kecelakaan udara. Berdasarkan hukum udara internasional, investigasi kecelakaan harus dilakukan oleh negara lokasi kecelakaan, yaitu Ukraina, bekerja sama dengan negara yang memiliki kepentingan seperti negara registrasi pesawat, yaitu Malaysia, dan negara asal penumpang, yaitu Belanda, Australia, dan lainnya. Kaitan langsung dengan kasus MH17. Wilayah udara Ukraina. Ukraina memiliki tanggung jawab untuk menutup wilayah udara jika ada risiko terhadap penerbangan sipil, namun wilayah udara tetap dibuka hingga ketinggian tertentu pada saat kejadian. Penggunaan rudal buk, penembakan pesawat dengan rudal darat ke udara melibatkan aktor negara dan non-negara yang menjadi perhatian dalam hukum udara terkait konflik bersenjata di ruang udara.
Selanjutnya, penjelasan tentang hukum luar angkasa. Hukum luar angkasa adalah cabang hukum internasional yang mengatur aktivitas manusia di luar angkasa, termasuk eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, benda langit, dan sumber daya alam di luar angkasa. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas di luar angkasa dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan berdasarkan prinsip keadilan. Sumber utama hukum luar angkasa. Hukum luar angkasa didasarkan pada perjanjian internasional, resolusi PBB, dan prinsip-prinsip adat hukum internasional. 5 perjanjian utama, yang pertama yaitu Perjanjian Luar Angkasa atau Outspace Treaty 1967. Prinsip utama ruang angkasa adalah milik semua umat manusia atau Common Heritage of Mankind. Melarang klaim kedaulatan atas ruang angkasa atau benda langit. Mengharuskan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai. Yang kedua, Perjanjian Penyelamatan Astronot atau Rescue Agreement 1968. Negara wajib memberikan bantuan kepada astronot yang mengalami kecelakaan atau dalam bahaya. Yang ketiga, Konvensi tentang Kewajiban Internasional atau Kerusakan, Liability Convention 1972. Negara bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh objek luar angkasa yang mereka luncurkan. Konvensi Pendaftaran Objek Luar Angkasa atau Registration Convention 1976. Negara wajib mendaftarkan semua objek luar angkasa yang mereka luncurkan. Yang kelima, Perjanjian Bulan atau Moon Agreement 1984. Mengatur eksplorasi dan penggunaan sumber daya di bulan dan benda langit lainnya. Prinsip-prinsip utama, yang pertama adalah non-klaim kedaulatan, yang kedua penggunaan damai, yang ketiga tanggung jawab negara, yang keempat pencegahan bahaya dan pelindungan lingkungan. Contoh kasus dalam hukum luar angkasa yaitu kasus sampah antariksa satelit Rusia dan Cina. Pada 2007, Cina menghancurkan satelit cuaca yang tidak lagi berfungsi dengan rudal, menghasilkan ribuan sampah antariksa. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran tentang sampah antariksa. Apakah kasus sampah antariksa berkaitan dengan hukum luar angkasa? Ya, karena masalah sampah antariksa adalah salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam hukum luar angkasa karena berhubungan dengan prinsip-prinsip pengelolaan ruang angkasa secara bertanggung jawab dan aman. Kerangka hukum yang relevan. Perjanjian Luar Angkasa 1967 pasal 9, negara-negara harus menghindari aktivitas yang dapat membahayakan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa oleh negara lain. Relevansinya, sampah antariksa yang dihasilkan oleh tindakan reduktif seperti penghancuran satelit dapat mengganggu aktivitas luar angkasa negara lain. Yang kedua, pasal 7, negara bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh objek luar angkasa yang mereka luncurkan. Relevansi, jika sampah antariksa dari tindakan reduktif menyebabkan kerusakan pada satelit, pada misi luar angkasa pada pihak lain, negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, Konvensi tentang Kewajiban Internasional atas Kerusakan 1972 atau Liability Convention, mengatur tanggung jawab negara atas kerusakan akibat objek luar angkasa, baik di bumi maupun di luar angkasa. Relevansi, jika serpihan sampah antariksa dari satelit yang dihancurkan menyebabkan kerusakan negara asal peluncuran dapat diminta untuk memberikan kompensasi. Yang ketiga, Konvensi Pendaftaran Objek Luar Angkasa 1976. Negara harus mendaftarkan semua objek luar angkasa yang mereka luncurkan ke dalam registrasi internasional. Relevansi, meskipun satelit yang dihancurkan sudah tidak aktif, negara bertanggung jawab atas serpihan yang dihasilkan karena objek tersebut terdaftar atas nama mereka. Kesimpulan materi yang sudah saya jelaskan yaitu hukum udara dan hukum luar angkasa berperan penting dalam mengatur aktivitas manusia di ruang udara dan luar angkasa. Kedua cabang hukum ini menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan konflik bersenjata seperti MH17 atau aktivitas reduktif seperti sampah antariksa. Regulasi tambahan dan kerjasama internasional diperlukan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan eksplorasi di kedua wilayah ini. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.